Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will from group H will explain about Muslim sociology. Yang pertama yaitu sosiologi Islamik. The Islamic sociology is friend lines, neighbor lines, warm, good natures, civility with accessibility to establish the company to others. It deals with oneself, with the creator, with parent, with wife, with children, with relatives, with neighbors, with Muslim brothers, with non-Muslim and community or society inclusive in all state systems at national and international level. From this, it can be interpreted the Islamic sociology is the study of reciprocal relationship, social and non-social phenomena that occur in Islamic society, in particular in the understanding of Islamic society is a society that is nothing more than a group of individual or family. Various illustration of the basic question, where do we come from? Where do we go? Do we go? And what happened after we die? With this question, we led to general answer in choose action in life. For Muslim, it is the hold fast to the Quran and Hadith. Sosiologi Islam adalah keramahan, tetangga hangat, kesopanan yang baik hati dengan kemudahan untuk mendirikan perusahaan kepada orang lain. Ini berurusan dengan diri sendiri, dengan pencipta, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan saudara muslim, dengan non-muslim, dan masyarakat atau masyarakat inklusif di semua sistem negara di tingkat nasional dan internasional. Dari sini dapat diartikan bahwa sosiologi Islam adalah studi tentang hubungan timbal balik sosial dan non-sosial fenomena yang terjadi dalam masyarakat Islam, khususnya dalam pengertian masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak lebih dari sekumpulan individu atau keluarga. Berbagai ilustrasi dari pernyataan dasar dari mana kita berasal, dari mana kita pergi, dan apa yang terjadi setelah kita mati. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarah pada jawaban umum dalam memilih tindakan dalam hidup. Bagi umat Islam adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Why sociology? This is again a big question about this life, namely how to be successful in the afterlife and how to meet the needs of life. This was answered by this sociology gift and narrated by Hadrat Abu Hurairah. Translation: this world is a place of work for the hereafter. In this case, the community must have true faith with sincerity, full of generosity to others, with a firm and unwavering attitude, and in all circumstances. Who is the true sociology and the most pious in the eyes of Allah Subhanahu wa Ta'ala? There are no double standards in life.
He truly believed in one true God and the last day. Islam is complete view of life and cover all aspects of life. Therefore, a Muslim cannot be separated from politics, economy, civil life, and social life in studying Islam. Only through Tawhid, Muslim social scientists believe that the ideal world order will be achieved. Saint man is responsible on the day of judgment. He must ensure that his life again is to please Allah and society. This means that humans are not only responsible for themselves but must also fulfill God's expectation. Tauhid gives them direction, vision, worldview, and principle of life. This thinking also makes them civilized because Allah knows how His creation should work to reach its maximum potential. Ini lagi-lagi pertanyaan besar tentang hidup ini, yaitu bagaimana untuk sukses di akhirat dan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dijawab oleh pemberi sosiologi dan diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah. Terjemahan: dunia ini adalah tempat kerja untuk dia setelah dia sesudahnya. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki keimanan yang benar dengan keikhlasan, penuh kemurahan hati pada sesama dengan sikap tegas dan teguh pendirian dalam segala keadaan. Siapakah sosiologi sejati dan paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada standar ganda dalam hidup. Dia benar-benar percaya pada satu Tuhan yang benar dan hari akhir. Islam adalah pandangan hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan. Untuk itu, seorang Muslim tidak dapat dipisahkan dari politik, ekonomi, kehidupan sipil, dan kehidupan sosial dalam mempelajari Islam. Hanya melalui tauhid, para ilmuwan sosial Muslim percaya bahwa tatanan dunia yang ideal akan tercapai. Karena manusia bertanggung jawab pada hari kiamat, ia harus memastikan bahwa agenda hidupnya adalah untuk mengabdi kepada Allah dan masyarakat. Artinya, manusia tidak hanya bertanggung jawab atas meluas, tetapi juga memenuhi harapan Tuhan. Tauhid memberi mereka arah, visi, pandangan dunia, dan prinsip hidup. Pemikiran ini juga membuat peradab karena Allah tahu bagaimana ciptaannya harus bekerja untuk mencapai potensi maksimal. Medina, the first Muslim society. The Islamic society was founded by Prophet Muhammad when he migrated from Mecca to Medina in 622 Hijriah. Hijrah is the core principle of Islamic civilization. If we look back at world history, almost all societies, including those in today Western Hemisphere, originate from the phenomena of hijrah or migration. The Islamic lunar calendar starts not from the birth of Prophet Muhammad or the first revelation to Muhammad in the cave of Hira,
but start with migration. When Prophet Muhammad migrated from Mecca to Medina, the Medina of today was called Yathrib. The Prophet even his migration changed the name of Yathrib to Medina, which meant the city. In Islamic literature, this pre-Islamic stage in called Jahiliyah, which meant ignorance, Islam brought about a complete and radical social transformation. The people of the city now recognize each other based on piety and knowledge, where the main requirement of a metropolitan city is equality, hence a foundation of Islamic society and civilization is based on three major principles: the application of each one, starting with Arabic letter and in ilm, ibadah, and adil. Masyarakat Islam didirikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Hijrah. Hijrah adalah prinsip inti peradaban Islam. Jika kita melihat kembali sejarah dunia, hampir semua masyarakat termasuk yang ada di belahan bumi barat saat ini berawal dari fenomena hijrah. Penanggalan Islam dimulai bukan dari kelahiran Nabi Muhammad atau wahyu pertama kepada Muhammad di Gua Hira, tetapi dimulai dengan migrasi ketika Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah hari ini disebut Yathrib. Nabi pada saat hijrahnya mengubah nama Yathrib menjadi Mekah yang berarti kota. Dalam literatur Islam, tahap pra-Islam ini disebut jahiliyah, yang berarti kebodohan. Islam membawa transformasi sosial yang menyeluruh dan radikal. Masyarakat kota sekarang saling mengenal berdasarkan ketakwaan dan ilmu pengetahuan, di mana syarat utama sebuah kota metropolitan adalah kesetaraan. Oleh karena itu, landasan masyarakat dan peradaban Islam didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu penerapan masing-masing dimulai dengan huruf Arab dan ain adalah ibadah adalah ibadah, dan adil adalah keadilan. The first is atau ilmu. When Prophet Muhammad received his first revelation from the Archangel Gabriel, Gabriel told Muhammad one word is Iqra, or read. Later, the Prophet said that the first thing Allah created for the usage of human beings was the pen. Therefore, the first word relevant was to write, and the first thing created from human beings was the pen. This established the foundation from Muslim society, which is crayons or knowledge. Yang pertama yaitu ilmu. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari malaikat Jibril, Jibril memberitahu Muhammad satu kata, Iqrah, atau baca. Kemudian Nabi berkata bahwa hal pertama yang Allah ciptakan untuk digunakan manusia adalah pena. Oleh karena itu, kata pertama yang diturunkan adalah membaca, dan yang pertama diciptakan untuk manusia adalah pena. Ini membentuk dasar bagi masyarakat Muslim, yaitu ilmu atau pengetahuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Najrin.